Oh ya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu Pak Ketua APWI Kemdikbud, Pak Widiatmoko. Sehat Pak Wid? Alhamdulillah, Bu Riri sehat. Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Gito sehat juga. Pak Gito, sehat Pak Gito? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak. Halo Pak Ketua. Ya. Siap Bapak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pembukaan pelatihan kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sehat juga ya? Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan mulai kegiatan pembukaan pelatihan daring pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini diselenggarakan berkat kerjasama Dewan Pimpinan APWI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan, mohon nanti Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon ya, agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan saya Riri Ratnasari akan memandu kegiatan kita untuk pembukaan ini. Dan berikutnya, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan APWI Kemendikbudristek, Bapak Dr. Widiatmoko, yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adi Warsito, MPDOR, yang terhormat Ibu Mulawarni selaku narasumber kita pada siang hari ini. Beliau Widyawisuwara dari BGP Provinsi Banten, dan yang tak kalah penting yang saya hormati Bapak dan Ibu Lause peserta pelatihan daring pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam implementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak dan Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul meskipun di ruang maya, di ruang virtual, namun kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali kegiatan ini dengan memohon doa, berharap kepada Allah agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya, kita akan menyimak pemutaran lagu Indonesia Raya, dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu Mars APWI. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat duduk dengan sikap sempurna dan hikmat. Mohon izin, saya akan share screen terlebih dahulu. Suaranya tidak terdengar, Ibu Riri. Oh, oke, maaf. Saya aktifkan dulu di audio ya. Ya, ketika mau share itu ada pilihan di paling bawah. Oke.
Ibu boleh minta tolong bantu share. Enggak ada passwordnya. Belum terinstall misalnya Ibu boleh. Di stop dulu Bu, biar saya bantu share. Oh, ini, oke, nggak bisa. Udah? Belum bisa, ada passwordnya. Oke, sebentar. Oke, kajian. Baik, selanjutnya kita akan menyimak Mars Ibu Mola, boleh minta tolong kembali. Link sudah saya kirimkan via WA Ibu Mola. Saya bilang dia di mana? Atau dia di depan? Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama
menuju karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa, maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Baik, terima kasih juga Ibu Mula yang sudah membantu. Untuk acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan dengarkan laporan kegiatan dari Ibu Mula. Silakan, Lause. Oke, baik. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten Kemdikbudristek, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan APBI Kemdikbudristek Bapak Dr. Widiatmoko, dan Langsman semua. Terima kasih, senang sekali saya bisa berada di sini untuk membagikan sedikit ilmu saya dalam kegiatan pelatihan daring peningkatan kompetensi guru bahasa Mandarin, implementasi kurikulum pada mapel bahasa Mandarin. Baik, izinkan saya laporkan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah dapat menyusun ATP dan menulis modul ajar bahasa Mandarin yang kemudian dapat diunggah ke platform PMM. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya ATP dan tersusunnya modul ajar. Saya laporkan kembali jumlah peserta yang mengisi form pendaftaran adalah 32 orang. Mudah-mudahan peserta ini akan terus semangat mengikuti kegiatan sampai akhir, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2022. Oh ya, Bapak Ketua dan Bapak Kepala Balai, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 sampai tanggal 29, dimulai pada jam 13.00 dan berakhir pada jam 15.30. Demikian laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mula. Untuk kegiatan acara berikutnya, pengantar kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua DP APBI Kemendikbud. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Widiatmoko, disilahkan. Baik, terima kasih. Cek suara, terdengar? Iya, terdengar. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Xiao Hu Hao. Yang saya hormati, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito. Selamat datang, Bapak. Yang saya hormati, narasumber pelatihan dengan tema pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam penerapan kurikulum merdeka, Ibu Mula Warni, MPD, yang selamat datang Ibu, dan terima kasih sudah melaporkan tadi. Ibu Riri Ratnasari MPD selaku MC merangkap moderator, Ketua Komite Etik dan Perilaku Profesi, para Wakil Ketua, Sekretaris, dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Panitia pelatihan, Ibu Emi Widiarti, Ibu Riri Atasari, Bapak Nana Rukmana, Bapak Gunawan Widianto, Bapak Imam Zulkarnain, para guru khususnya guru bahasa Mandarin, serta para hadirin sekalian, baik yang berada di ruang virtual ini maupun yang mengikutinya di kanal YouTube, dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bermohon dan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan Rahman dan Rahimnya kepada kita semua, sehingga kita masih bersemuka secara virtual dalam keadaan sehat. Masih dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di samping itu, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Widyaswara dan Hari Jadi Organisasi API, maka jajaran pengurus Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek menyampaikan selamat Hari Widyaswara Nasional ke-22 yang jatuh pada 21 September bulan depan, dan selamat ulang tahun kedua organisasi API dengan tema peningkatan profesionalisme widyaswara melalui digitalisasi pengembangan kompetensi dalam mewujudkan ASN Merdeka Belajar untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan subtema digitalisasi pengembangan kompetensi untuk mewujudkan ASN Merdeka Belajar. API juga telah mengagendakan beragam kegiatan, antara lain pertemuan ilmiah tahunan nasional, Jambore Nasional Widyaswara, Goes Sehat API. API juga telah mengagendakan Kongres kedua API pada September bulan depan dengan agenda utama pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, Kembara Tantia, buku saya yang saya tulis di prolognya menginformasikan sebagai kisah atau cerita. Terambil dari Tantia, bahasa Jawa kuno, bermakna kisah atau cerita. Cerita dalam buku itu merupakan penggalan kisah yang dituangkan melalui sajak dan cerita yang sangat pendek, yang dirangkai dari sebuah ruang dan masa yang berbeda, sebagai karya dari buah pengembaraan batin yang dituangkan dalam kata-kata yang merangkai. Kembara Tantia mewujud sebagai potret realita sosial, personal, natural, dan kenusantaraan. Pemilihan tema atau tokoh pada setiap penggalan disandingkan pada sifat dan karakter utama dari kisah itu. Ada yang merujuk pada nama-nama yang terdengar feminin, ada yang merujuk pada nama-nama lokus di mana kisah itu terjadi, dan ada pula nama-nama yang merujuk atau tidak merujuk pada siapa atau apapun. Ada makna denotatif, ada makna konotatif, ada yang bertutur tentang fenomena kehidupan, ada yang tentang deskripsi satu peristiwa, ada yang tentang penggambaran alam, ada yang bersifat eksistensial, dan ada pula tentang nasionalisme serta keanekaragaman budaya Nusantara. Pengamatan dan renungan batin dari sudut persinggahan raga itulah lahir imajinasi ide. Dan senyawa kembara rasa dan imaji ide itu sendiri yang kemudian dituangkan ke dalam teks-teks verbal. Ditulisnya lah teks itu di not telepon cerdas dan page. Dalam kurun masa itu, teks itu kemudian terakumulasi, mereka kemudian diwujudkan sebagai bacaan yang bisa dinikmati pembacanya. Kembara Tantia merupakan hasil metamorfosis tersebut. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, kisah petualangan pun tidak terlalu sukar untuk ditemui melalui film-film, khususnya film berbahasa Mandarin. Selain tentunya tentang kungfu,
amora atau percintaan, dan juga laga. Mandarin sebagai bahasa di dalamnya melekat tentang budaya dan filsafat yang patut kita bisa banyak belajar darinya. Berpetualang tidak hanya secara fisik, tetapi juga nurani. Bagi saya pribadi, Mandarin identik dengan petualangan dan kerja keras. Di dalamnya tidak lupa juga mengandung ajaran-ajaran mulia. Ada penggalan inspiratif dari Chuang-Tzu di abad 4 sebelum Masehi yang dikutip oleh Isti Gandana PhD. Kurang lebih penggalannya seperti ini. Bagaimana saya harus berbicara tentang laut kepada seekor katak jika kata itu tidak pernah meninggalkan kolamnya? Bagaimana saya harus berbicara tentang bongkahan es kepada burung musim panas jika burung itu tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya? Bagaimana saya harus berbicara tentang kehidupan dan juga kebijakan kepada orang bijak jika orang tersebut tawanan dari doktrinnya? Penggalan filosofis itu telah ada sejak 24 abad yang lalu dan hingga ini masih sangat relevan. Memahami bahasa tidak lepas dari budaya. Belajar bahasa Mandarin tidak hanya sekadar untuk keperluan komunikasi antar penutur. Lebih dari itu, ada fungsi interpersonal, ada fungsi transaksional, ada fungsi lain. Bahasa Mandarin digunakan pada urutan kedua bahkan di dunia, setelah bahasa Inggris tentunya. Menurut Wikipedia, kata Mandarin dalam bahasa Indonesia sendiri diserap dari bahasa Inggris yang mendeskripsikan bahwa bahasa Tionghoa juga sebagai bahasa Mandarin. Namun sesungguhnya kata Mandarin diserap bahasa Inggris dari Portugis Mandarin yang dari Melayu menteri. Sumber lain menyebutkan Mandarin secara harfiah berasal dari sebutan orang asing kepada pembesar dinasti Qing pada zaman itu. Dinasti Qing merupakan dinasti yang didirikan oleh suku Manchu, sehingga pembesar-pembesar kekaisaran biasanya disebut sebagai Mandarin, yang bermakna pembesar Manchu. Dari sini bahasa yang digunakan oleh pejabat Manchu itu juga disebut sebagai bahasa Mandarin. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, tentang bahasa Mandarin, Ibu dan Bapak jauh lebih menguasainya tentunya. Mandarin betul tidak sekadar tentang bahasa, tetapi tentang budaya, tentang ilmu pengetahuan, literatur tentang matematika bahkan, atau berhitung, banyak ditemui dan ditulis oleh orang-orang Tionghoa. Beberapa literatur pun saya mengutipnya di dalam disertasi yang saya gunakan. Ada filosofi Cina yang bagi saya sangat menginspirasi, yang dalam bahasa Inggris kurang lebih seperti ini. A journey of 1,000 miles begins with only one single step. Yang kalau dialihkan ke dalam bahasa Mandarin lebih kurang berbunyi Qian li ce xing she ke ju ce shao. Lebih kurang seperti itu. Mohon maaf kalau salah pengucapannya. Untuk meraih impian atau tujuan, maka langkah awal itu yang menentukan. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati, Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pegawai negeri sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini merupakan bagian dari pengembangan karir PNS yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau penataran. Dalam upaya pelaksanaan Diklat ASN, maka Lembaga Administrasi Negara atau LAN bertugas membina dan menyelenggarakan Diklat termasuk membina jabatan fungsional di bidang Diklat. Hal itu dimaksudkan dalam rangka pengembangan karir, yang mana pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi yang dimaksud mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS menyatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Ini angka yang cantik, 22822. Angka 8 bahkan memiliki satu filosofi di Cina, sebuah angka keberuntungan. Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Wideiswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Bagi Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek, ini merupakan pelatihan dan workshop kerjasama yang kedua setelah sebelumnya kerjasama dengan Goethe Institut pada pelatihan bahasa Jerman. Secara menyeluruh merupakan kolaborasi yang keempat. Setelahnya sebelumnya kerjasama COP dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia atau HEPI, unit koordinasi daerah Lampung pada hari Sabtu yang lalu, dan dengan lembaga filantropi Dompet Duafa pada program borong dagang UMKM untuk orang-orang yang berkebutuhan secara ekonomi. Dewan Pimpinan API Kemdikbudristek juga telah menjalin kolaborasi dengan menghadirkan para tokoh, para pejabat, para akademisi, selain tentunya Wideiswara itu sendiri. 2 hari lalu, tepatnya telah dihadirkan Profesor Undang Rosidin, guru besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Besok juga, Sabtu, mohon Ibu dan Bapak untuk mencatatnya, Sabtu 27 Agustus 2022. Saya ulang, Sabtu 27 Agustus 2022 yang lalu. Mohon untuk menandai di kalender masing-masing. Tepatnya pukul 8.45 ada kegiatan COP yang ketiga kalinya yang kami selenggarakan. Yang akan kami hadirkan dan sudah positif kehadiran beliau adalah staf ahli bidang administrasi negara, Kementerian PAN dan RB. Dan informasi dari beliau tentu akan sangat kita nantikan bersama. Ibu dan Bapak para hadirin yang saya hormati, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi seperti terdapat pada pasal 4 dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi merujuk pada pasal 7 peraturan tersebut dilaksanakan melalui tahapan, yakni inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS. Hari ini Ibu Mula telah melakukan inventarisasi. Kemudian yang kedua adalah verifikasi rencana pengembangan kompetensi. Dipilih tema penerapan kurikulum merdeka sebagai upaya atau rancangan untuk penyiapan penerapan mereka di dalam kurikulum baru atau kurikulum merdeka di satuan pendidikan, dan validasi kebutuhan serta rencana pengembangan kompetensi. Ibu Mula hari ini mengawali ya sebagai tonggak mengawali pengembangan kompetensi khususnya guru bahasa Mandarin selain kompetensi profesional atau konten, tetapi juga terkait dengan kompetensi pedagogis. Jadi kurikulum bagian dari kompetensi pedagogis. Setiap organisasi pasti memiliki satu badan hukum, dan APWI sebagai organisasi berbadan hukum sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-1973.AH.01.07 tanggal 10 November 2020 telah menjadi organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Jadi Bapak sekalian, jika nanti mencari organisasi berbadan hukum di bawah Lembaga Administrasi Negara, maka akan ketemu nama APWI atau dibaca APWI. Ya. Dan rangkaian webinar dalam beberapa bulan atau bulan ke depan ini juga turut menyemarakkan suasana. Ibu dan Bapak, pada bulan depan kita
menyelenggarakan kongres, kemudian kegiatan-kegiatan yang turut menyemarakkan, khususnya hari ulang tahun kedua APWI, dan dalam rangka menyambut Hari Widyaswara Nasional atau HWN. Ya, jadi Ibu dan Bapak yang sebagai pengajar pelatihan Widyaswara ini harus memahami kapan HWN itu berlangsung. Dan besok atau tahun ini itu HWN yang ke-22 yang jatuh pada setiap 21 September. Dan kebetulan ini tanggal dan bulannya sama dengan tanggal bulan lahir saya. Ibu dan Bapak, para hadirin yang saya hormati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak kepada Ibu dan Bapak semuanya peserta pelatihan untuk dapat berpartisipasi secara aktif ya di dalam kegiatan pelatihan ini yang akan dipandu oleh Ibu Mula. Tentu menjadi sangat penting, bukan hanya berada di ruang kelas, tetapi Ibu dan Bapak ketika kemudian menerapkannya di lapangan, di kelas, di sekolah masing-masing, khususnya di dalam target yang tadi sudah disampaikan, yakni bagaimana pengembangan materi ajar dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Kepada Ibu dan Bapak semuanya, saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini, khusus kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, saya patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi ini. Dan kepada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Bu Ririk. Terima kasih Pak Gilang. Sepertinya Bu Ririk terlempar. Sebentar ya. Oke, baik. Saya sudah kembali, tadi sempat hilang. Baik, terima kasih Pak Wid, Sisye untuk pengantarnya. Mohon maaf kalau keliru juga bacanya. Untuk berikutnya Bapak dan Ibu, mari kita simak pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan pelatihan daring pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam implementasi kurikulum Merdeka kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ririk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita semua, selayaknya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini secara virtual untuk sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade kemampuan, sama-sama mengupdate informasi mengenai kurikulum Merdeka, dan kemudian terutama pelaksanaan pembelajarannya ketika nanti di kelas-kelas bahasa Mandarin. Yang terhormat Ketua DPP APWI beserta jajaran yang hadir saat ini, teman-teman saya, para panitia yang telah dengan sukarela menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk mengelola bersama-sama kegiatan kita hari ini dan seterusnya nanti sampai akhir. Mbak Mula, Lause Mola yang telah menggagas kegiatan ini bekerja sama dengan saya biasa manggil Mas Wid, Ketua DPP APWI. Kemudian saya mewakili lembaga Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, sebenarnya hanya ikut nimbrung. Artinya rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya ketika Balai Guru Penggerak Banten boleh nimbrung. Tidak berpanjang lebar, nanti akan saya sampaikan beberapa hal saja, tapi karena tugas saya yang pertama adalah membuka kegiatan ini, dan sebelum lupa, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memohon perkenan Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita buka kegiatan kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan demikian proses pelatihan implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru bahasa Mandarin secara resmi telah kita buka. Selanjutnya Bapak Ibu saya hormati, saya mau menyampaikan sedikit hal saja terkait dengan kompetensi guru, termasuk di dalamnya kompetensi guru bahasa Mandarin. Ada 7 kategori dasar pengetahuan dan kemudian di dalamnya tentu saja ada keterampilan yang harus dimiliki oleh para guru. Yang pertama adalah content knowledge. Content knowledge ini apa? Kalau saya mau menjadi guru bahasa Mandarin, bagaimana pelafalan, bagaimana saya harus menyimak, bagaimana harus menulis, ini merupakan pengetahuan prasyarat. Bagaimana mungkin ketika saya mengajarkan bahasa Mandarin, saya sendiri ternyata tidak bisa melafalkan. Artinya content knowledge ini sangat diperlukan. Sehingga adalah hal yang sangat penting bagi kita, bukan hanya sesuatu yang general, tapi kemudian yang sangat spesifik mengenai bahasa Mandarin ini, tetap perlu kita tingkatkan kemampuan kita semua. Hari ini saya bersyukur, kita semua bersyukur, Mbak Mola dan teman-teman disokong oleh Asosiasi Profesi Widya Suara dapat melanjutkan budaya belajar kita untuk mengupdate pengetahuan mengenai konten ini. Yang kedua adalah general pedagogical knowledge. Siapapun kita tentu tahu bahwa belajar itu ya direncanakan, belajar itu ya dibuka, pendahuluan, belajar itu inti, dan kemudian assessment serta penutup. Tapi kemudian lebih penting lagi adalah yang ketiga, pedagogical content knowledge. Saya guru PJOK, saya masuk ke kelas bahasa, saya kemudian tiba-tiba membelajarkan bahasa Mandarin sebagaimana kelas PJOK, rasanya akan menjadi aneh. Itu bukan menjadi kompetensi saya, sehingga pedagogical content knowledge ini sangat amat penting bagi Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa iya, general pedagogical knowledge penting, tapi kemudian jauh lebih penting ketika kita mengajarkan apapun itu sesuai dengan bidang kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, curriculum knowledge. Artinya apa? Berkembanglah kurikulum ini, bagaimana merencanakan, bagaimana membuat perangkat, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mula tadi, dari nanti hanya yang kita miliki CP, yang diberikan oleh pemerintah, kita harus bisa mengembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita urutkan mana yang dahulu dan kemudian mana yang dikemudiankan, itu penting bagi kita. Tapi kemudian bagaimana menyusun itu dalam suatu perencanaan pembelajaran menjadi juga sangat amat penting. Untuk itu, Bapak dan Ibu diundang ke sini, yuk kita bersama-sama belajar, mengembangkan itu, sehingga modal yang diberikan oleh pemerintah berupa capaian pembelajaran itu dapat kita elaborasi dan kemudian dapat kita implementasikan ke kelas kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, knowledge of educational context. Seringkali kita belajar, bahkan bahasa Indonesia gitu misalnya, dari lahir kita berbahasa Indonesia, kelas 1 SD berbahasa Indonesia, kelas 12 berbahasa Indonesia, tapi kemudian ketika suatu saat kita diminta untuk menulis satu alinea saja dengan satu ide pikiran untuk dituangkan ke dalam satu paragraf gitu, menjadi kesulitan sekali. Artinya apa? Karena mungkin dulu belajar bahasa Indonesia tidak dengan konteks. Bahwa bahasa itu dipelajari ya
untuk komunikasi, bahwa bahasa itu dipelajari untuk komunikasi dapat berupa bentuk tulisan, bahwa kemudian bentuk tulisan itu harus dimulai dari ide, gagasan yang akan diceritakan, dan kemudian bagaimana menuliskan itu ke dalam satu jajaran kalimat-kalimat yang kemudian disatukan menjadi satu paragraf, itu mestinya menjadi konteks. Bahasa Mandarin tidak dipelajari hanya struktur, tidak dipelajari hanya grammar, tapi kemudian bagaimana berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting, baik lisan, tulis. Bapak Ibu saya hormati, knowledge of educational context dengan dunia senyatanya, dengan seharusnya bagaimana bahasa ini digunakan, menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Walaupun tentunya dikemas dalam bentuk-bentuk tadi. Capaian pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran yang sedemikian rupa, lengkap, tapi kemudian Bapak dan Ibu mesti pikirkan, kalau saya pakai bahasa gampangnya, yang penting bisa dipakai komunikasi. Kadang-kadang bahasa Inggris terbolak-balik, tapi kemudian yang kita ajak ngomong ngerti, tapi kemudian yang ngomong dengan kepercayaan diri untuk menyampaikan itu jauh lebih penting dibanding saya tahu structure, kapan saya mesti menggunakan verb, kemudian saya tambahi ing, kemudian saya dengan ed atau dengan tidak ed ditambahkannya gitu. Itu saya bagus misalnya, tapi kemudian saya tidak punya kepercayaan diri untuk berbicara di hadapan para native gitu. Artinya itu menjadi percuma. Saya berharap teman-teman di bahasa Mandarin berpikir tentang konteks. Bagaimana bahasa dipelajari sebagai alat komunikasi sehingga benar-benar bisa digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan dari si sender, si pengirim pesan, orang yang mengucap bahasa tersebut. Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah knowledge of learner and their characteristics. Artinya apa? Kalau kita cerita tentang differentiated instructional, pembelajaran yang berdiferensiasi, ini dari dulu juga begitu. Kita mengenali karakteristik peserta didik, kita tahu itu, kemudian dengan pengetahuan tersebut, saya memberikan layanan kepada peserta didik saya sesuai dengan karakteristiknya. Artinya, saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lagi silau dengan istilah-istilah yang mohon maaf seringkali dibawa oleh sistem, oleh perubahan, atas nama perubahan, tapi kemudian sebenarnya itu seringkali atau bahkan sebenarnya selalu kita lakukan di kelas kita. Bahwa sekarang ada penegasan, bahwa sekarang ada penguatan, yuk mari kita sikapi itu semua sebagai perubahan menuju kebaikan. Artinya apa? Differentiated instructional dengan atau tanpa diminta-minta oleh kurikulum yang sedang diterapkan, memang seharusnya selayaknya seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat setiap anak, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebutuhan belajarnya pun berbeda-beda, sehingga wajib hukumnya bagi guru memberikan layanan pembelajaran yang berbeda-beda. Tapi kemudian nanti Mbak Mola dan teman-teman mungkin akan menceritakan bagaimana membedakan didasarkan pada input, bagaimana nanti prosesnya, bagaimana produk yang dihasilkan, bagaimana cara mengukurnya, itu yang kemudian menjadi diskusi yang akan sangat menarik bagi Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah knowledge of educational goals. Tujuan pembelajaran kita tidak hanya sekedar menguasai pengetahuan, tetapi kemudian Bapak dan Ibu juga cerita tentang general capabilities. Bapak dan Ibu, pengetahuan oke, keterampilan oke, tapi kemudian semua kita, para guru, wajib juga membekali mereka creativity, critical thinking, collaboration, communication skills. Mereka harus berkarakter baik, mereka harus literate, mereka harus memahami numerasi. Itu menjadi hal yang juga menjadi hal yang
juga menjadi concern kita untuk kita bekalkan pada para peserta didik. Semoga dengan pelatihan yang Bapak dan Ibu akan terima ini mampu paling tidak menggeser sedikit bagaimana cara Bapak dan Ibu membelajarkan peserta didik. Terima kasih, permohonan maaf dari saya, permohonan maaf dari lembaga karena tidak bisa memfasilitasi secara ideal pelatihan ini, tapi paling tidak komitmen lembaga, komitmen kita bersama-sama untuk maju bersama, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik kita. Karena bagaimanapun, orientasi pembelajaran adalah peserta didik, 1, 2 peserta didik, dan 3 peserta didik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh, terima kasih Pak Gito sudah mengantarkan dan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, di penghujung acara pembukaan ini kita akan menyimak himne Abwi. Ibu Mula, boleh minta tolong kembali untuk di-sharekan himne Abwi. Baik, sebentar ya Bu Ririk. Widya Iswara, profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Widya Iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah Abwi, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dijadi. Widya Iswara menjaga marwah diri. Inilah kami Widya Iswara, bekerja dalam tugas mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Baik, terima kasih Hi guys, Bapak I'm dan Patira Bun Ibu. Chawalit. My nickname is Oke, baik. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan, demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan daring pengembangan kompetensi guru bahasa Mandarin dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini sekali lagi terselenggara atas kerjasama antara DP Abwi Kemdikbudristek dengan Balai Guru Penggerak Banten. Dan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan, selamat mengembara di belantara ilmu bersama dengan Mula Lause
dan saya selaku pembawa acara serta seluruh sekretariat dan Dewan Pimpinan APWI Kemendikbudristek mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu lagi pada kegiatan DP APWI berikutnya Bapak dan Ibu. Jangan lupa catat kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Selamat foto dulu siang ya dan Mbak Ririk selamat ya. berpelatihan. Oh baik. Mungkin Lausherman bisa Foto buka dulu dulu. sedikit, Oke, buka baik. kamera dulu. 可以大概是向头一些，好，我们有照片。 Ada dua Oke, halaman ya. Stop Saya recordingnya dulu. maaf. Oke, baik. Boleh di